Dari Abu Ubaidah dari Sayyidina dari Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, termasuk tanda jika Allah tidak senang terhadap seorang hamba, jika Allah menolak seorang hamba adalah di saat dia selalu sibuk melakukan sesuatu yang tidak membawa manfaat untuknya. Maka ini menjadi hitung-hitungannya kita. Kalau kita kok tiba-tiba ibadah susah, mau sholat repot, kok kayak berat badan kita untuk bergerak. Kalau kita tiba-tiba mau sodakoh, kok rasanya berat banget untuk ngambil uang. Kalau kita tiba-tiba mau ke majelis, kok berat banget untuk melangkah. Tapi lalu ternyata kita menghabiskan waktu kita untuk gak berguna. Hari itu kok jadinya malah kita bisa nonton jam-jaman non-stop, kita nikmati. Saat itu kita bisa ngomong gosip dan sebagainya berjam-jam, kita nikmati. Setelah itu pokoknya benar-benar kita itu menghabiskan waktu kita satu hari itu adalah hal-hal yang tidak manfaat. Maka harus jadi bahan renungan. Ya Allah, ini adalah tanda Allah tidak mencintai kita. Ini adalah tanda Allah menolak kita. Dan kadang berapa banyak itu terjadi pada kita. Makanya kita harus, kalau sudah ada rasa malas, tapi kok kita lebih senang untuk hal-hal yang gak berguna. Ke majelis males, tapi kalau jalan-jalan ke mall senang. Nonton TV senang, baca Quran males. Ini berarti sudah tanda-tanda, ya Allah, ini berarti tanda Allah gak senang dengan kita. Ini berarti tanda Allah menolak amal-amal kita, na'udzubillah. Dan berapa banyak kadang kita seperti itu. Ini kadang sering bahasa kita, keimanan kita lagi naik, lagi turun, ya. Ada kadang lagi males-males, lagi rajin-rajin. Maka sadari bahwa sebenarnya kalau lagi males-malesnya begitu, kita harus banyak istighfar, karena khawatir itu adalah tanda Allah tidak ridho kepada kita, bahwa Allah tidak senang dengan kita, sehingga akhirnya Allah tutup pintu kebaikan dan Allah bukakan pintu kehinaan, na'udzubillah. Imam Malik ibn Dinar berkata, jika kamu melihat hatimu kok menjadi keras. Hati keras itu gimana sih? Kalau dengar nasihat susah, dinasehatin itu susah, melihat kebenaran tidak tersentuh, mengingat dosa gak bisa nangis, mengadu mengeluh kepada Allah tidak pernah ada sentuhan, atau artinya tidak ada sesuatu yang spesial. Itu berarti tanda hati kita tuh sedang keras-kerasnya. Lalu setelah itu kamu merasa tubuhmu pun jadi lemah. Hati keras, lalu merasa tubuhnya lemah. Setelah itu kamu merasa kok urusan rizki pun menjadi susah. Maka kita harus introspeksi. Kata beliau, jangan-jangan kita telah banyak melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sehingga akhirnya itulah efeknya. Jadi efek melakukan sesuatu yang tidak manfaat tadi, efeknya apa? Hati keras. Kalau sudah hati keras itu repot. Repot, orang punya hati keras itu susah hidupnya. Setelah itu apa? Badannya lemah untuk ibadah, tidak punya semangat, bangun malam susah. Udah ngidupin beker gak bangun-bangun. Suruh duhaan biasanya bisa, ini sampai zuhur gak sempet-sempet gara-gara sibuk di dapur. Jadi kayak terhalang aja. Jadi kadang ada aja alasan untuk ibadah tuh kayak males gitu ya. Suruh sholat fardu pun begitu, kayak tidak ada semangat dan sebagainya. Kalaupun sholat buru-buru hanya sekedar pengen menjalankan kewajiban, pengen lanjut lagi dengan aktivitas yang tidak manfaat tadi. Ya. Setelah itu apa? Sudah begitu kadang otak kita pikirannya hanya urusan rizki. Ngerasa rizki kita kok seren, ini kok susah, mau bayar utang belum dapat duitnya, pengen beli apa-apa kok repot, pengen semacam sadari, kata beliau. Kata Malik bin Dinar, berarti itu penyebabnya apa? Kita telah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, berarti memang efeknya itu luar biasa ini.